Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami mempersembahkan hasil penelitian yang dikembangkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan. Penelitian ini berjudul Survival Banjir. Bahan ajar interaktif berbasis ekopedagogi, spatial thinking, dan HOTS untuk meningkatkan literasi spasial dan berpikir kritis siswa. Penelitian ini dilaksanakan melalui skema penelitian fundamental reguler tahun pelaksanaan 2025. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti yang terdiri dari Muhammad Iqbal Yayong Pratama, MPD, selaku ketua tim, serta Rusia, SPD, MSc, dan Wiwin Kobi, SPD, MPD, masing-masing sebagai anggota. Pendahuluan. Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Kesadaran dalam pemahaman siswa mengenai risiko banjir harus dibangun secara sistematis, agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi situasi darurat. Dalam konteks pembelajaran, bahan ajar memegang peran penting sebagai sumber belajar utama. Namun, bahan ajar yang tersedia selama ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lokal maupun kebutuhan kontekstual siswa. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada pengembangan survival banjir, bahan ajar interaktif berbasis ekopedagogi, spatial thinking, dan HOTS sebagai inovasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan, aplikatif, dan sesuai dengan karakteristik risiko banjir di kota Gorontalo. Bahan ajar ini dirancang untuk membantu siswa memahami persoalan banjir secara kontekstual, sekaligus meningkatkan literasi spasial dan kemampuan berpikir kritis. Melalui penerapan berpikir spasial, siswa diarahkan untuk menganalisis lokasi, penyebab, persebaran, dan dampak banjir, sementara pendekatan ekopedagogi menumbuhkan kepedulian lingkungan serta kemampuan berperan aktif dalam mitigasi bencana. Pada tahap analisis, penelitian diawali dengan identifikasi kebutuhan pembelajaran melalui kuesioner kepada guru geografi dan siswa kelas 11 di kota Gorontalo. Hasilnya menunjukkan bahwa bahan ajar kebencanaan yang digunakan di sekolah masih bersifat umum dan belum menampilkan konteks lokal banjir yang sering terjadi. Kondisi ini membuat siswa sulit menghubungkan teori dengan realitas di wilayahnya. Selain itu, guru dan siswa telah memiliki perangkat digital yang memadai sehingga pembelajaran interaktif sangat memungkinkan untuk diterapkan. Mempertimbangkan kebutuhan tersebut, pengembangan bahan ajar diarahkan pada integrasi ekopedagogi, berpikir spasial, dan HOTS untuk menghadirkan pembelajaran mitigasi banjir yang lebih kontekstual. Pada tahap desain disusun tujuan pembelajaran, struktur materi, serta pengelolaan data spasial untuk memahami karakteristik banjir di kota Gorontalo. Salah satu produk penting adalah peta zona bahaya banjir yang dihasilkan dari 9 citra QuickBird. Peta ini membagi wilayah kota Gorontalo ke dalam 5 kelas kerawanan, dan sebagian besar area teridentifikasi berada dalam kategori rawan. Peta kemudian divalidasi melalui 23 titik lapangan yang menunjukkan tingkat kecocokan yang tinggi antara hasil analisis dan kondisi aktual. Peta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga menjadi media utama untuk melatih keterampilan berpikir spasial siswa. Peta selanjutnya diintegrasikan ke dalam media interaktif berbasis augmented reality sehingga siswa dapat melihat model 3 dimensi persebaran banjir. Bahan ajar juga dilengkapi video pembelajaran melalui Edpuzzle, kuis digital di Quizizz dan WordWall, serta akses cepat melalui pemindaian barcode agar pengalaman belajar lebih menarik dan partisipatif. Pada tahap pengembangan prototipe bahan ajar survivor banjir, disusun lengkap dengan fitur AR, video, flipbook digital, dan latihan soal. Seluruh fitur kemudian diuji melalui black box functional testing untuk memastikan tombol, animasi, suara, dan navigasi berjalan sesuai dengan desain. Hasil pengujian menunjukkan seluruh komponen berfungsi dengan baik. Tahap berikutnya adalah validasi oleh 3 pakar, masing-masing ahli materi kebencanaan, ahli media pembelajaran, dan ahli bahasa.
Validasi dilakukan berdasarkan aspek kelengkapan materi, relevansi dengan konteks lokal, dan ekopedagogi, keterbacaan, ketepatan bahasa, kualitas visual, serta interaktivitas media. Seluruh aspek mengalami peningkatan signifikan setelah revisi. Aspek media meningkat hingga mencapai kategori sangat layak. Demikian pula aspek materi dan bahasa yang masing-masing memperoleh skor akhir di atas 4,5. Secara keseluruhan, hasil validasi menunjukkan rata-rata skor 4,68 dengan kategori sangat layak. Tim penelitian mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTMP).